Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat kotak dan lingkaran dengan menggunakan AutoCAD ya. Di Toolbox ada sebenarnya fasilitas yang digunakan untuk membuat kotak ini ya. Kita coba dulu, saya perbesar dulu biar kelihatan. Ini tombolnya ya. Ini rektang ya. Klik di layar, gerakan, maka jadi sebuah gambar kotak, ya kan? Oke. Namun di sini saya akan coba dengan menggunakan komen saja, biar cepat, ya kan? Ini saya hapus. Oke, perintah yang digunakan untuk membuat gambar kotak. Jadi di sini kotak dibuat butuh dengan menggunakan ikon kotak ya, bukan dengan menggunakan line atau garis. Jadi memang betul menggunakan perintah membuat kotak. Perintahnya di sini nama tombolnya rectangle ya. Jadi bisa disingkat dengan rektang atau rex ya. Jadi sini di komen kita ketik perintahnya sini, cukup dengan perintah perintahnya rex. Rek ya, enter. Nah, jadi saya akan mencoba untuk mencontohkan kotak ini. Bisa siapkan kotaknya. Ya. Nah ini ya, nah ini digunakan koordinatnya kartesius. Jadi sekarang cara membuat kotak dengan menggunakan koordinat kartesius. Jadi dalam membuat kotak ini kita hanya butuh dua titik, titik awal ini dan titik akhir. Ya. Sementara kalau kita menggambar dengan menggunakan garis kita butuh 4 titik. Karena harus keliling ya. Tapi dengan menggunakan perintah rektang ya, perintah kotak, cukup dengan menentukan 2 titik, titik awal sama titik akhir ya, maka akan jadi sebuah kotak. Nah, kotak yang pertama yang besar ini sudah saya tentukan panjangnya 40, lebarnya 30 ya, titik awalnya. Nah untuk titik awal nih, dengan menggunakan koordinat kartesius 40,10 ya. Kita coba kembali ke AutoCAD. Ini back, enter, titik awalnya 40,10 ya, 40,10 ya, pelan-pelan aja kita biar paham ya. Ini 40,10, enter. Nah langsung di situ ya. Nah ini titik pertama nih. Ini kita tinggal menentukan titik yang keduanya, titik awal, ini titik akhir. Kita menentukan titik akhir. Tadi sudah kita ketahui lebar kotak ini lebarnya 40 kali 30 ya. Ini dengan menggunakan koordinatnya kartesius. Nah, titik awal tadi 40,10 berarti X-nya 40, Y-nya 10. Nah, posisi awalnya. Jadi untuk menentukan panjangnya tadi sudah kita tentukan panjang 40. Berapa titik akhirnya X-nya tinggal tambahkan aja. 40 titik awal ditambah dengan panjang garisnya 40 berarti di posisi 80. Ya, kemudian posisi Y-nya, di posisinya ya, saya lihat gambarnya lagi nih. Posisi X-nya 40. Sementara titik awalnya 40. Jadi berapa di sini? Yang 40 tambah 40 jadi 80. Kemudian posisi akhir sini, Y-nya. Ya, Y-nya tadi di posisi 10 awal ini. Sementara ini lebarnya atau tingginya 30. Berarti 10 tambah 30 maka 40 di sini. Nah, jadi langsung dapat ya. Di posisi titik akhirnya 80 kali 40 ya. Kita coba ya, kembali ke AutoCAD, tinggal menentukan titik akhir tadi ya. Titik akhirnya 80,40, enter, maka jadi langsung kotak. Nah ya. Dengan ukuran 40 kali 30, dimensinya 40 kali 30 ya. Kemudian di dalamnya ada kotak lagi nih. Nah, di kotak lagi titik awalnya 45,15 titik awalnya, dan panjangnya sekarang 30, tingginya 20 ya. Berarti panjang 30, tinggi 20, berarti kurang 10 ya, kurang 10. Oke, titik awalnya 45,15. Langsung ini AutoCAD
perintahnya, ya. Rek, ya, enter. 45,15 titik awalnya, 45,15 tadi ya. Bentar. Nah, langsung di situ. Kita tinggal menentukan titik akhirnya di sini. Ya, karena tadi sudah kita ketahui panjang 30 ke 20, tinggal tambahkan aja. Berarti titik akhirnya di 75,35. Ya. Titik akhirnya 75,35. Akhirnya enter maka jadi tinggal tentukan titik awal sama titik akhir. Di dalamnya ada kotak lagi, ada berkurang lagi kotak ini, kurang 55 tinggal 20 ya. X nya kurang 5, Y nya kurang 5, tinggal 20. Jadi sekarang panjangnya tinggal 20, lebar tinggal 10. Nanti kotak dengan lebar 20, tinggi 10 di posisi titik awalnya 50,20. Awal L rek ya, bukan rek, enter 50,20 enter, maka langsung di situ ya. Tinggal titik akhirnya. Tadi kita ketahui panjangnya 20 kali 10. Ya, tambahkan di posisi awal X nya tambahkan 20. Di posisi awal Y nya tambahkan 20. Ya, tadi X nya 50 tadi ya. 50 tambah 20 berarti 70. Kemudian 20 Y-nya tambah dengan 10 tadi ya. Jadi 30. Berarti di titik akhirnya 70,30. Sini. Ya. 70,30. Enter. Ini dengan menggunakan perintah kotak, bukan dengan menggunakan perintah garis atau lain. Ini cukup 2 titik awal sama titik akhir. Kita cari lagi gambar lagi. Nah ini kotak. Nah sekarang membuat kotak dengan menggunakan koordinatnya relatif. Ya, nah ini lebih mudah lagi. Ya, koordinatnya koordinat relatif. Tetap titik awalnya supaya titiknya kita tahu di mana posisinya, maka kita gunakan kartesius tetap titik awalnya. Nah ini lebarnya sama 40 kali 30, tapi koordinatnya kita gunakan relatif. Oke, kita coba ya, kita perhatikan. Kita buka lembaran baru saja. Baru. Nah. Oke. Titik awalnya kita lihat. Titik awalnya 40,10 ya. Kita ketikkan perintahnya. Ini bawah. Kita kembali kotaknya dulu ya. Ini langsung tag. Enter. Titik awalnya 40,10. Enter. Nah, sekarang sama. Kita tinggal tentukan titik akhir. Namun koordinatnya kita gunakan koordinat relatif. Panjang sudah kita ketahui tadi, tinggi juga sudah kita ketahui, panjangnya 40, tingginya 30. Nah, di sini kita tentukan titik akhirnya. Alokasi langsung ya, langsung 40 X-nya, 40 X-nya, koma, Y-nya 30. Langsung enter. Berarti ini X 40 ke arah kanan, Y 30 ke arah atas. Ya. Enter. Nah, oke. Nah, sekarang di dalam juga ada kotak juga sama. Nah, sekarang panjang 30 kali 20. Jadinya kotak di dalam ini panjangnya 30, tingginya atau lebarnya 20. Titik awalnya 45 kali 15. Ya. Oke, kita kembali ke toket. Perintahnya di sini, back, enter, 45,15, titik awalnya 45,15, enter, nah, tinggal
akhiran di sini. Karena sudah kita ketahui panjang dan lebarnya, gampang. Hitung aja alokasi panjangnya 30, alokasi 30 berarti ini X-nya, Y-nya 20. Maka ke kanan dia bergerak 30, ke atas bergerak 20. Enter. Itu. Jadi ya, kan lebih mudah dengan menggunakan relatif. Tidak pusing-pusing kita mencari koordinat di mana posisi koordinatnya. Yang penting diketahui panjang dan lebar. Berikutnya, nah di dalam juga ada kotak lagi di posisi 50,20 dengan panjangnya 20 kali 10. Ya, gampang. Oke, kita kembali ke AutoCAD. Dengan perintahnya, rek, enter, posisi awal atau titik awal ya, dengan menggunakan koordinat kartesius 50,20. 50,20. Titik awalnya 50,20. Langsung di situ. Tinggal untuk titik akhirnya. Karena udah kita ketahui panjangnya tadi berapa tadi 20. Lebarnya tingginya 10, langsung aja alokasi. Alokasi 20 lebar, 10 tinggi. Di sini 20 sumbu X-nya ke kanan dan 10 sumbu Y-nya ke atas. Enter. Jadi ya, nah itu gambar kotak dengan menggunakan koordinat kartesius dan relatif. Oke, berikutnya kita akan menggambar lingkaran. Ya, lingkaran. Gambarnya. Lingkaran A, ini lingkarannya. Ini lingkaran sudah ditentukan, ini titiknya, titik awalnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lingkaran ya. Lingkaran. Titik awalnya 50,25. Oke, kita praktekkan. Oke, kita kembali ke AutoCAD. Nah, ini kita buka laporan baru dulu. Ya, kita nyiupkan dulu. Oke, nah untuk membuat lingkaran, nah sini di toolbox ada perintahnya nih. Circle, ya, ini tombolnya. Cukup klik, langsung di sini. Itu, di sini lingkaran. Nah, tinggal gampang, tinggal klik ini ikon circle-nya, tinggal klik di sini. Jadi ya, hapus. Oke. Baik, sekarang kita akan buat lingkaran. Nah, saya sama kita gunakan juga perintahnya, perintah komennya sini. Kita menggunakan ketik. Jadi perintahnya cukup dengan mengetik huruf C, ya. C, nah atau circle, C enter, maka dia nanya di sini. Center point for circle, nah, maksudnya di mana titiknya. Nah, ini kita tentukan dengan menggunakan koordinatnya, koordinat kartesius. Kan. Ini kita coba di posisi 50,25. Sini posisinya 50,25. Kita lihat di mana posisinya, enter. Nah, di sini dia, tengah, hampir ke tengah ya. Nah, sekarang kita hitung radiusnya. Ya, di sini ditanya nih. Ya, spesifik radius of circle. Berapa radiusnya? Nah, kita ketikkan R sini. Ya, ketik sini. Radius, R-nya radius. Kita minta radius nih, radius. Kita boleh minta radius, boleh kita minta diameter. Kalau radius berarti jari-jari. Kalau diameter berarti 2 kali jari-jari. Ya, nah, sudah gampang, yang biasa kita familiar gunakan radius saja. R enter. Ya, radiusnya misalkan buat 3, ya, kecilnya 3 ya. Nah, kita yang buat dari dalam dulu. 3. Enter. Nah, tuh kecil 3 ya. Radius yang luar, nah ini kita buat 33. Coba lihat gambarnya. Nah, ini ya 3, ini yang kecil kan. 3, sini ada 6, ini ada 6, terus 9 ya. 6, 9 berarti kelipatan 3. Radiusnya kita buat kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15 ya. Oke, berarti kelipatan 3. Oke, kita praktekkan lagi. Oke.
sama ya, tinggal C sini ya, tinggal C enter, posisinya di posisi sama ya, 50,25 enter, R enter, 6 enter ya. C lagi enter, posisi 50,25 enter, R enter, radius seperti 9 enter ya. C enter, posisi sama posisinya di koordinat 50,25 enter, R enter, tadi udah 6 udah 9 berarti 12, 9 tambah 3 ya, berarti 11 ya. 12 ya, 12 R dulu tuh ya, R di enter, R enter, 12 enter ya. Lagi C enter, tetap di 50,25 enter, R radius enter, tadi 12 tambah 3 berarti 15 enter, ya. C enter, posisinya di 50,25 enter, R enter, radiusnya 18, nanti R nya enter, di 18 enter. Nah ya, sudah jadi lingkarannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lingkaran ya, ada 6 lingkaran. Oke, sekarang di gambar contohnya kita akan membuat garis. Nah, garis ada yang diagonal, ada yang tegak lurus ya. Kita akan buat garis dari atas ini, dari tengah ini ke atas ya. Nah, ini campuran, jadi ini menggunakan koordinat kartesius dan koordinat polar ya. Jadi untuk membuat lingkarannya kita gunakan kartesius, untuk membuat garisnya kita gunakan polar ya, berdasarkan besarnya sudut rotasi ya. Kita akan buat dulu ini garis dari tengah ke arah kanan dengan jarak sesuai dengan radius lingkaran ini yang terbesar. Lingkaran yang terbesar tadi adalah 18, berarti panjang garisnya dari sini ke tepi sini ya, ke tepi lingkaran yang paling besar ke kanan itu berarti radiusnya 18 ya, berarti panjangnya sesuai dengan radiusnya. Oke, kita perhatikan. Oke, untuk bergaris sini perintahnya sama kayak tadi, L enter. Nah, di mana titik awalnya di posisi sama ya dengan posisi koordinat lingkaran, itu di posisi 50,25 salah, 25 enter. Nah, sekarang kita membuat garis ke arah sini, ke sini. Udah kita ketahui tadi radiusnya 18, berarti panjang garis ini sama dengan radius lingkaran yang paling besar 18. Bergerak ke arah sebelah kanan, kita gunakan koordinatnya polar, berarti sini alokasi 18 lebih kecil ke sudut 0 ya. Kenapa 0? Karena kita ingin bergeraknya ke sebelah kanan. Enter. Nah, enter lagi ya. Lagi posisi sama 50,25 ya, enter. Nah, kita sekarang mau bergerak ke atas. Gimana gini sih? Nih, berarti ke posisi sudut 90. Panjangnya sama, berarti alokasi 18 lebih kecil 90, maka dia akan bergerak nih, ke atas ya, ke atas. Kita lihat, salah. Kalau salah lebih kecilnya salah tadi ya, saya tekan di koma, maunya lebih kecil tadi, seharusnya lebih kecil. Kalau salah tekan huruf U enter. Ini alokasi salah ketik ya, 18 ini lebih kecil 90, maka akan ke atas. Nah, enter lagi ya. L lagi enter di posisi 50,25. Sekarang mau ke sebelah kiri. Ke kiri berarti sini alokasi 18 lebih kecil 180, maka akan bergerak ke sebelah kiri, ke sudut 180. Sekarang
tengah mau ke bawah ya. L enter, sudutnya sama 50,25, gerak ke bawah di alokasi 18 lebih kecil 270 supaya dia ke bawah, karena sudut bawah itu sudut putarnya besarnya 270. Oke, sekarang untuk buat diagonalnya, lihat sudutnya ya, lupa berapa aja. Nah nih ya, sini berarti 45, sini 135, 225, sini 315 ya. Kita akan buat miring karena ini yang diagonal. Oke, kita kembali ke AutoCAD. L enter, sama di posisi koordinat yang sama 50,25 enter. Nah, sekarang bergerak ke sini mereng ya, berarti ke arah sudut 45 tadi ya, alokasi 18 lebih kecil 45. Kan L enter, 50,25 enter, bergerak ke sini. Dari sudutnya 135 ya. Di alokasi 18 lebih kecil 135. Enter. Oke, sekarang ke arah sini. Diagonal. Diagonal ke bawah ya. Oke. L enter. Di posisi koordinat yang sama 50,25 enter, alokasi 18 ke arah sudut. Tadi lupa saya di posisi sudut. Oh ini 225 ya, 225. Bentar, sekarang mau ke sini. Tadi 315 ya. Di sini alokasi 18 sudut 315, kita enter. Nah, selesai. Oke, demikianlah tadi membuat gambar kotak dan lingkaran dengan menggunakan AutoCAD. Koordinat yang menggunakan tadi koordinat kartesius dan polar ya. Baik, sekian aja video kali ini untuk mempraktekkan pembuatan kotak dan lingkaran. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.